Bagaimana bisa kerajaan yang berada di tengah Pulau Jawa mempunyai wilayah yang sangat luas, bahkan hampir seluas Indonesia sekarang? Apakah karena mereka sakti? Atau karena mereka ada di Jawa? Loh, kenapa Jawa? Di Jawa adalah kunci. Seperti yang kita semua tahu, Majapahit adalah kerajaan terbesar pada masa Jawa klasik dengan luas wilayah yang menurut para ahli sejarah membentang dari ujung barat sampai ujung timur Nusantara. Pertanyaannya, kok bisa? Kan Majapahit berada di tengah Pulau Jawa. Apakah mereka punya kantor cabang? Ya enggak. Jadi gini, Majapahit yang letaknya di tepi Sungai Brantas adalah alasannya. Sungai Brantas adalah sungai yang sibuk pada masa itu. Jadi, kepandaian Majapahit memanfaatkan jalur sungai inilah yang menjadikan Majapahit negara agraris dan sekaligus maritim. Maka dari itu, keberadaan pelabuhan menjadi penting pada masa itu. Salah satu yang paling vital adalah Pelabuhan Canggu. Mahuan, seorang pengiring ekspedisi Cenggu, memberitakan bahwa Majapahit merupakan kerajaan penghasil beras dan di sana padi dapat dipanen 2 kali dalam setahun. Laporan Mahuan diiakan oleh negara Kertagama Pupuh 88 yang berbunyi, demi keselamatan dan kemajuan masyarakat desa, dianjurkan para pemimpin desa merawat jembatan dan jalan dengan sebaik-baiknya. Ladang dan sawah dijaga dan dikerjakan secara baik. Kondisi inilah yang membuat Majapahit terlibat dalam perdagangan. Karena letak Majapahit yang jauh dari laut, maka sungai menjadi penting untuk jalur transportasi barang dan manusia. Secara zaman itu kan belum ada tol. Pemanfaatan sungai sebagai jalur perdagangan inilah yang membuat perekonomian Majapahit semakin maju. Lama-lama muncul beberapa pelabuhan sungai di sepanjang Sungai Brantas. Prasasti Canggu tahun 1280 menyebutkan terdapat 34 pelabuhan di sepanjang Sungai Brantas, dan yang paling penting adalah Pelabuhan Canggu. Letak Pelabuhan Canggu sekarang kira-kira berada di Desa Canggu di Kecamatan Jetis, Mojokerto. Nah, jadi seberapa penting Pelabuhan Canggu sampai dibuatkan prasasti oleh sang raja? Pelabuhan Canggu sebagai pangkalan militer. Jauh sebelum Majapahit berdiri, pada 1263, Raja Wisnuwardana dari Singasari memerintahkan pendirian benteng di wilayah Canggu, wilayah yang strategis di tepi Sungai Brantas yang dipersiapkan untuk menyerang Linggapati di Mahabit. 30 tahun setelahnya, Dyah Wijaya memanfaatkan Canggu untuk balasan penyerangan kepada Jayakatwang di Daha, karena wilayah Daha mudah diakses dari Sungai Brantas. Nah, pas Wijaya lagi persiapan ini nih, datanglah pasukan Tartar dengan 20.000 pasukan di bawah pimpinan Sipi, Hausing, dan Ikemese untuk menghukum Raja Jawa atas perintah Kubilai Khan. Mengetahui itu, Wijaya ngatur siasat lagi dengan memanfaatkan pasukan Tartar dalam rangka penyerangan ke Daha. Ia ngirim utusan buat nemuin pasukan Tartar, dan Wijaya ngejelasin kalau dia lagi slack nih sama Raja Jayakatwang dari Daha yang telah berhasil ngebunuh Raja Kertanegara. Pasukan Tartar akhirnya setuju buat ngebantu Raden Wijaya nyerang Daha, karena Wijaya bilang kalau dia bakal tunduk sama Kaisar Kubilai Khan. Pasukan Tartar yang dipimpin Ikemese segera datang ke Canggu untuk membuat pertahanan. Kabar temenan antara pasukan Tartar sama pasukan Wijaya kecium nih sama Jayakatwang. Jayakatwang segera ngirim pasukan Daha buat nyerang koalisi Wijaya sama Tartar. Pasukan Jayakatwang yang nyerang tentara Tartar di Canggu berhasil dikalahin sama pasukan Hausing. 8 hari kemudian, tentara koalisi ngadain persiapan buat nyerang Daha. Tentara koalisi dibagi jadi 3,
Satu berlayar dari Canggu melewati Sungai Brantas menuju hulu di bawah pimpinan Sipi. Ike Mese dan pasukannya menyerang melalui arah timur. Pasukan lainnya dipimpin Houssing menyerang melalui arah barat. Tentara koalisi ini akhirnya menang setelah 4 hari nyerang Daha. Wijaya yang sebenarnya gak mau tunduk sama Kaisar Tiongkok berusaha nyingkirin tentara Tartar dari Jawa. Ranggalawe dan Lembu Sora ditugasin ngejalanin strategi pengusiran ini. Menurut para raton, ketika tentara Tartar lagi gak bawa senjata karena mau ngambil 2 putri Singasari sebagai hadiah Raja Tiongkok, dibunuh oleh Sora di Belairung. Sementara tentara Tartar yang berhasil kabur dikejar Ranggalawe dan dibantai di Pelabuhan Canggu. Nah, dari beberapa peristiwa tadi kita bisa tahu kalau Pelabuhan Canggu beneran jadi tempat yang strategis. Canggu yang dijadiin basis pertahanan oleh Raja Wisnuwardana pada masa Singasari, dan kemudian sebagian tentara Tartar pada saat persiapan penyerangan Daha, menunjukkan Canggu merupakan wilayah yang sangat memungkinkan dijadikan wilayah pertahanan dalam peperangan. Singkatnya, setelah Majapahit berdiri, Pelabuhan Canggu jadi tempat yang strategis untuk pertahanan ketika ada serangan dari luar. Pelabuhan Canggu sebagai jalur perdagangan sungai. Letak Majapahit yang jauh dari laut tidak menjadikan kendala untuk bertransformasi menjadi kerajaan agraris sekaligus maritim. Dengan memanfaatkan Sungai Brantas sebagai penghubung wilayah pedalaman dengan pesisir, pelabuhan sungai menjadi penting. Salah satunya adalah Pelabuhan Canggu. Kapal-kapal dagang berlabuh dan berlayar keluar masuk Sungai Brantas dari Pelabuhan Canggu. Penduduk di sekitar pusat kota Majapahit menjadi daya tarik pedagang asing untuk berdagang di Majapahit. Walaupun pusat kota Majapahit jauh dari laut, pedagang asing memanfaatkan Pelabuhan Canggu sebagai pelabuhan kapal dan pusat perdagangan. Sejarawan bilang, Pelabuhan Canggu adalah pelabuhan barang, sementara Bubat dan Terung jadi pelabuhan penumpang. Jadi, kapal dagang yang membawa komoditas perdagangan akan menggunakan Pelabuhan Canggu sebagai dermaganya. Prasasti Canggu bilang kalau Canggu itu nama desa penyeberangan. Panji Margabaya disebut sebagai petugas pelabuhan. Aktivitas perdagangan di Pelabuhan Canggu dan sekitarnya nguntungin buat Majapahit. Jadi Raja Hayam Wuruk ngasih hak swatantra buat jasa pengelolaan pelabuhan-pelabuhan sungai. Prasasti Canggu juga ngatur hak dan kewajiban tukang tambang perahu. Tukang tambang dapat hak istimewa, bahkan mereka juga boleh ngadu ayam dan berjudi tanpa dikenai denda oleh kerajaan. Wah, mantep nih. Pelabuhan Canggu sebagai pelabuhan bea cukai. Seperti negara Indonesia, Majapahit hidup dari pajak. Pajak Majapahit diperoleh dari banyak sektor, diantaranya pertanian, industri, perdagangan, dan pelayaran. Keempat sektor tersebut diberi perhatian oleh penguasa perdagangan karena diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pajak perdagangan mulai dipungut ketika barang dagang dari luar masuk ke wilayah Majapahit. Pajak ini dapat dikatakan sebagai pajak bea dan cukai. Selain itu, pemungutan pajak juga berlaku pada alat angkut barang. Perahu yang sandar di Pelabuhan Canggu dikenai pajak sandar. Pada prasasti Canggu diperoleh informasi tata cara pemungutan pajak dagang, yang mana urusan pajak dagang diserahkan kepada pengelola pelabuhan, dan dalam waktu tertentu mereka harus setor sesuai target. Prasasti Canggu juga ngejelasin bahwa setiap bulan Asada pengelola pelabuhan memberikan sesembahan berupa mata uang sebanyak 400 kepada raja. Hasil cukai yang didapat dari pajak sandar tidak dijelasin di prasasti Canggu. Tetapi kalau pihak pengelola harus bayar 400 buat raja sebagai tanda bakti, berarti perolehan pajak sandar harusnya lebih besar dari itu dong. Masa nombok? Soal sistem penarikan cukai tidak dijelasin di prasasti. Tapi sistem penarikan cukai bisa diketahui dari laporan Dong Xiang Kao yang ditulis pada tahun 1618.
Laporan Dong ini ditulis saat mengunjungi pelabuhan Banten. Dalam laporannya, dia bilang kalau kapal Cina tiba di pelabuhan, seorang ketua akan naik kapal. Kapten kapal akan memberi sekeranjang jeruk dan 2 buah payung kecil. Setelah itu, sang ketua nulis surat buat raja. Buah-buahan dan sutra segera dikirimkan sebagai hadiah bagi sang raja ketika kapal masuk sungai. Dongxi juga menjelaskan kalau Syah Bandar mempunyai 6 anak buah, yang terdiri dari 4 orang Cina dan 2 orang pribumi. Orang Cina yang mengerti bahasa asing bertindak sebagai penerjemah, sedang orang pribumi yang ngurus administrasinya. Waduh, sudah ada pekerja asing pada zaman Majapahit. Keterangan dari laporan Cina tersebut nunjukin kalau ada 2 jenis pajak yang diberikan, yaitu pajak resmi dan nggak resmi. Pajak resmi adalah pajak perdagangan yang berupa bea cukai, perdagangan ekspor impor dan wajib dibayar oleh seluruh pedagang. Sedangkan pajak nggak resmi itu semacam hadiah yang diberikan kepada penguasa setempat biar urusan perdagangan jadi lancar. Aduh, sudah ada pungli juga ternyata. Jadi Majapahit telah ninggalin cara buat kita Indonesia bagaimana cara menjadi negara maju sesuai dengan letak geografis kita. Majapahit dalam sejarahnya yang panjang dikenal sebagai kerajaan yang besar dan menguasai hampir seluruh daerah di Nusantara. Keberhasilan ini tak lepas dari proses pemanfaatan kondisi alam. Majapahit yang terletak di pedalaman mampu bertransformasi menjadi kerajaan maritim yang kuat. Mereka bisa mengoptimalkan fungsi sungai sebagai jalur perdagangan, sehingga mereka mendapat manfaat dari sisi ekonomi. Mereka ngebangun pelabuhan-pelabuhan dagang di sepanjang Sungai Brantas. Salah satunya adalah Pelabuhan Canggu. Fungsi Canggu sebagai pangkalan militer, pelabuhan dagang, dan pelabuhan bea cukai. Maka tidak berlebihan jika para sejarawan menganggap Pelabuhan Canggu menjadi salah satu penopang kemakmuran Majapahit. Seharusnya kita di masa sekarang pun bisa. Indonesia yang memiliki hasil alam melimpah dan terletak di jalur pelayaran dunia sangat mungkin menjadikan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia. Tinggal bagaimana peran para pengambil keputusan, dalam hal ini para pejabat di negeri ini, memandang semua itu. Apakah mereka mau belajar dari sejarah kejayaan masa lalu kita, ataukah tetap membiarkan kisah Majapahit sekedar menjadi dongeng dan pengisi buku pelajaran sejarah untuk anak dan cucu kita?